Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Ulia dari Bimbingan Penyuluhan Islam YIN Ponorogo. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan teknik konseling dengan dosen pengampu Ibu Fadilah Rahmawati. Pada kali ini saya akan menjelaskan terapi teori Kesal. Terapi Kesal adalah bentuk terapi eksistensial yang memungkinkan individu-individu untuk menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi. Karena asumsi dasar terapi Kesal adalah bahwa suatu individu dapat menemukan dan mampu menangani sendiri masalah-masalah hidupnya secara efektif. Siapa ya tokoh terapi teori Kesal? Teori Kesal dikembangkan oleh Bapak Frederick Bils. Tujuan utama terapi Kesal adalah membantu klien agar sepenuhnya sadar. Di sini, jika klien sadar, maka saat ada urusan yang tak selesai datang dari masa lalu dan muncul sekarang, maka secara sadar klien mampu untuk menangani masalah-masalah tersebut dalam terapi sekarang. Lalu untuk yang kedua, membantu klien agar menemukan pusat dirinya sendiri. Jika klien dapat berpusat pada dirinya sendiri, maka apapun yang lewat atau dari masa lalu atau masalah-masalah yang tak selesai dari masa lalu dapat langsung dipahami oleh klien dan langsung diasimilisasi oleh klien, sehingga klien dapat memahami apapun yang terjadi dan berhubungan dengan apapun yang terjadi itu. Seperti urusan yang tak selesai pada masa lalu dapat kita pahami dan dapat kita lewati. Tujuan terapis yang ketiga adalah membantu klien untuk hidup lebih penuh. Jadi seorang manusia jika hidupnya secara penuh, maka potensi-potensi yang dikembangkan akan semakin banyak. Fokus utama dalam teori Kesal adalah masa ini, di sini, dan saat ini. Karena apa? Tidak ada yang ada kecuali saat sekarang. Karena masa lalu telah pergi dan masa depan belum pasti, maka saat sekaranglah yang paling terpenting. Itu adalah fokus utama teori Kesal. Terapis juga membantu klien dapat mengenali urusannya yang tak selesai dan menebus kendala-kendala yang menghambat pertumbuhan dirinya. Jadi itu saat masa lalu atau masa lampau yang datang pada saat sekarang itu dapat menghambat pertumbuhan klien. Jadi di sini terapis itu mendorong klien agar mengenali urusannya yang tak selesai pada masa lampau yang dibawa ke sini, dibawa ke terapi sekarang ini. Di sini, klien akan dihadapkan akan permasalahannya yang tak selesai atau urusannya yang tak selesai di masa lampau dibawa ke sini. Jadi itu sekarang itu dia itu seolah-olah klien itu dihadapkan akan seperti dulu bapaknya pernah marah-marah kepada dia, tapi pada masa lampau itu dia hanya bisa terdiam. Lalu dibawa ke terapi sekarang ini. Jadi itu klien akan diarahkan bahwa bagaimana dia menyikapi bapaknya saat itu. Ataukah dia ingin marah balik kepada bapaknya, atau dia ingin menyampaikan apa yang ada di hatinya itu akan meluapkan segala hal yang terpendam di masa lalunya, sehingga dia akan merasa lega pada saat itu. Jadi permasalahan yang tak selesai itu dapat diselesaikan klien saat sekarang ini. Saat klien dihadapkan akan permasalahan yang sama, maka klien dapat menyampaikan apa yang ada di hatinya, sehingga saat keulang kembali di masa sekarang, klien itu dapat lebih terbuka akan perasaan yang dia inginkan, sehingga penyesalan-penyesalan yang dahulu itu tidak ada lagi. Saya sampaikan terima kasih dan maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.